Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Putra Wahyudi, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula. Di sini saya akan mengkaji tentang saraf cranial dan juga GSC. Yang pertama-tama itu adalah pengkajian saraf cranial, itu terdiri dari 12 nervus. Nervus yang pertama adalah olfaterius, yaitu saraf sensori ataupun penciuman. Contohnya adalah dengan cara kita menyuruh pasien menutup kedua mata. Kemudian nervus yang kedua adalah optikus, yaitu saraf sensori. Itu adalah lapang pandang dan juga ketajaman dalam penglihatan. Contohnya adalah kita meminta pasien untuk membaca, contohnya membaca media cetak ataupun. Kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotorius, yaitu saraf motorik. Saraf motorik itu adalah pergerakan mata, pupil dan juga otot silindris. Kemudian nervus keempat yaitu cochlearis, yaitu saraf motorik. Itu adalah saraf motorik itu sendiri adalah pergerakan ekstraseluler dan juga pergerakan bola mata ke bawah samping. Kemudian yang kelima adalah nervus trigeminus, yaitu saraf sensorik dan juga motorik. Saraf itu sendiri adalah sensasi kornea, kulit wajah dan juga anterior mulut ataupun otot mastikasi. Kemudian nervus yang keenam adalah abdusen, yaitu saraf motorik. Saraf motorik itu adalah pergerakan ekstraokuler bola mata ke samping. Misalnya kita meminta pasien untuk menggerakkan bola matanya ke samping. Kemudian nervus yang ketujuh adalah fasiolis, yaitu saraf motorik dan sensorik. Adalah ekspresi wajah. Contoh dalam pasien adalah ekspresi wajah. Kemudian yang nervus yang ke-8 adalah oculus auditory, yaitu adalah saraf sensori. Saraf sensori itu adalah pendengaran ke samping ataupun keseimbangan. Kemudian yang nervus yang ke-9 adalah nervus glossopharyngeus, yaitu saraf sensorik dan juga kemampuan menelan ataupun pergerakan lidah. Contohnya adalah kita meminta pasien untuk merasakan ketika menelan ataupun merasakan apa rasa yang ketika makanan yang sudah dimakan, asin ataupun pedas. Kemudian nervus yang ke-9 adalah vagus, yaitu saraf motorik atau sensorik. Saraf motorik atau sensorik itu adalah menggerakkan pita suara. Contohnya kita meminta pasien untuk mengucap ataupun berbicara ataupun seperti apa. Kemudian nervus yang ke-11 adalah aksesoris, yaitu saraf motorik, pergerakan kepala atau bahu. Misalnya kita mau memegang pasien itu menahan gerakan kita. Kemudian yang ke-12 adalah nervus hipoglossus, yaitu saraf motorik protusi lidah ataupun pergerakan lidah. Cara kerjanya misalnya kita meminta pasien untuk menggerakkan lidahnya. Itulah 12 nervus dalam pengkajian saraf cranial. Kemudian dalam
pengkajian tingkat kesadaran dengan GCS itu adalah yang pertama adalah membuka mata. Membuka mata itu, respon membuka mata itu terdiri dari nilainya adalah 1 sampai 4. Semisal membuka mata spontan itu nilainya adalah 4. Membuka mata secara perintah, kita perintah ataupun verbal itu adalah 3. Kemudian merasa regenan nyeri adalah 2. Dan juga yang keempat adalah tidak ada respon, itu adalah nilainya 1. Kemudian respon yang kedua adalah respon verbal. Respon verbal itu sendiri nilainya adalah 1 sampai 5. Contohnya adalah yang nilainya 5 adalah dapat bicara atau orientasi dengan baik, itu adalah nilainya 5. Kemudian dapat berbicara tetapi disorientasi itu adalah nilainya 4. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata tidak tepat, itu adalah nilainya 3. Lalu mengeluarkan suara menggunggung atau suaranya tidak jelas, itu nilainya adalah 2. Tidak ada respon sama sekali, itu nilainya 1. Kemudian tingkat kesadaran dengan pengkajian yang ketiga adalah respon motorik. Itu nilainya adalah 1 sampai 6. Yang pertama, gerakan mengikuti perintah verbal. Contohnya pasien gerakan mengikuti perintah verbal itu nilainya adalah 6. Nyeri lokal adalah gerakan nyeri lokal, nilainya adalah 5. Gerakan fleksi ataupun menarik ekstremitas itu nilainya 4. Gerakan abnormal nilainya 3. Gerakan ekstensi abnormal nilainya adalah 2. Kemudian tidak ada respon sama sekali adalah nilainya 1. Dalam 3 pengkajian itu adalah pengkajian ataupun respon membuka mata itu E. Kemudian yang kedua adalah respon verbal itu adalah V. Yang ketiga adalah respon motorik itu adalah M. Terus untuk menentukan jumlah dari pengkajian tadi, 3 tadi itu adalah rumusnya. Kemudian antara respon membuka mata, respon verbal, dan respon motorik itu ditambah. Rumusnya adalah E ditambah V ditambah M. Kemudian ketika sudah ditambahkan, lalu ketika kompros atau mentis sadar diri itu adalah kesadaran normal adalah nilainya 15. Kalau nilainya 13 sampai 14 itu adalah apitis atau sikap acuh tak acuh. Kalau nilainya 11 sampai 12 itu adalah somnolen ataupun kesadaran menurun. Jadi tingkat kesadaran pasien itu menurun, itu termasuk nilainya 11 sampai 12. Kemudian yang nilainya 8 sampai 10 itu adalah sputor, yaitu tertidur lelap. Kemudian jika pasien koma itu nilainya adalah kurang dari 5. Jadi pasien yang koma itu nilainya adalah kurang dari 5. Jadi tidak merespon sama sekali. Cukup sekian pengkajian tentang syaraf kranial dan juga tingkat kesadaran dengan GCS dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.